Shalom, melalui kesempatan ini saya hendak menyampaikan atau menceritakan bagaimana awal-awalnya jemaat GPID Baitani Sekarsari Balinggi. Selamat menonton. Pada bulan Oktober tahun 1971, Bapak Marius Ruslan Tumakaka selaku Kepala Kampung Tulai pada waktu itu, beliau berkenan merancang sebuah perkampungan komplek Kristen warga transmigrasi. Dengan diantar oleh asisten kepala kampung, ditempatkanlah 8 kepala keluarga warga transmigrasi di daerah Balinggi. Antara lain 1 Bapak Ketut Polos, kedua Bapak Imade Danu, 3 Bapak Nyoman Sudinate, 4 Bapak Imade Mandri, 5 Bapak Iwayan Jatno, 6 Bapak Iketut Darno, 7 Bapak Imade Poglot, 8 Bapak Imade Kacir. 8 kepala keluarga ini pada awalnya memasuki hutan Balinggi mendapat pembagian tanah pekarangan masing-masing 25 are. Mereka menebang hutan, membangun rumah seadanya, dan tidak meninggalkan kehidupan ibadah. Tiap hari Minggu mereka mengadakan ibadah di rumah-rumah secara bergilir, dilayani oleh Majelis Jemaat GPID Tulai. Hutan-hutan belum seluruhnya ditebang. Di sana-sini masih kelihatan kayu-kayu besar. Sementara itu, berdatangan lagi saudara-saudara yang bertransmigrasi dari Bali dan masuk daerah Balinggi menjadi anggota jemaat. Sehingga anggota jemaat pun bertambah dari 8 kepala keluarga menjadi 21 kepala keluarga. 75% latar belakang agama Hindu dan masuk agama Kristen setelah tiba masuk jemaat Balinggi. Bersama-sama membangun rumah ibadah darurat, lantai tanah, atap rumbia, dinding dari kulit nibung, dan bangku dari pohon silar atau nibung yang dibelah dua. Berikut kehidupan warga mulai dari 8 kakak. Kita perhatikan seperti inilah hutan yang dimasuki oleh warga daripada transmigrasi di daerah khususnya di Sekarsari, Dusun Sekarsari, Desa Balinggi. Di daerah Balinggi ini ditemukan kayu sori, ada kayu nyantuh, ini ebel nyantuh, ada kayu keskado, ada kayu tahap, ada berbagai kayu-kayu kambing-kambing, kayu pulat-pulat, dan banyak lagi tidak tersebutkan nama-nama kayu tidak bisa dihafalkan. Pernah juga kami kehausan di hutan, akhirnya mendapat air dari dahan yang baru saja dipotong. Kegiatan kami di malam hari menganyam daun rumbia untuk dijadikan atap rumah. Banyak warga, laki, perempuan, anak-anak, dewasa bisa menganyam daun rumbia ini. Tentu kita
rumya dianyam tidak lain adalah untuk keperluan atap rumah. Inilah kegunaan daun nipah yang sudah dianyam menjadi atap-atap rumah pada tahun 1971. Rumah-rumah kami beratapkan daun nipah, daun rumya. Yang kelihatan ini sayangnya sudah lama atau sudah bocor dan belum diganti. Jadi atapnya daun rumya, dindingnya nibung, dan tentunya lantai rumah kami lantai tanah. Demikian juga rumah ibadah yang dibangun, bahan-bahannya atapnya dari daun rumya, lantainya sudah tentu lantai tanah, dindingnya dinding nibung, demikian juga tempat duduk di dalamnya itu dari nibung. Semua serba nibung. Untuk tiangnya kayu pulukan, langit-langit juga dari kayu nibung, juga lambang serta usuk semua dari bahan kayu nibung. Lagu-lagu di dalam ibadah pada waktu itu memakai kidung pemuji, kidung bahasa daerah Bali. Seperti ini. Mriki jonangkil ring yang Yesus sampunangkan tos kasih prawu. Seperti itu. Setiap hari Minggu kami datang ke rumah ibadah ini. Namun sebelumnya kami sempat beribadah di rumah-rumah jemaat. Walaupun kami datang dari agak jauh, naik batang kayu dan kadang turun kuala, namun kami tetap sampai. Ini adalah Bapak Pendeta Nyeman Panggih Sukando, yang mana beliau adalah pendeta pertama yang ditempatkan oleh Sinode GPID di Jemaat Baitani Sekarsari Balinggi. Dan ini adalah Bapak Iwayan Damiana. Beliau adalah ketua jemaat pertama yang dipilih menjadi ketua jemaat Baitani Sekarsari Balinggi. Dan ini adalah Bapak Iwayan Jagri. Beliau adalah ketua jemaat yang kedua di Jemaat Baitani Sekarsari Balinggi. Kami atau warga transmigrasi terus menebang dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita mendapat lahan pertanian, mendapat lahan perumahan. Kita lihat begitu lebatnya hutan yang ada di Sekarsari pada waktu itu. Dan terkadang ketika penebangan berhenti sejenak, ada burung yang begitu indah, burung sual-sual bertengger di dahan kayu di tengah hutan. Kami menyebutnya burung ngos-ngos. Burung yang sangat besar bersarang di
batang kayu yang berlubang di atas pohon. Mereka sangat nyaman di tengah hutan. Namun setelah banyak hutan yang ditebang, burung-burung ini terlalu jauh mencari tempat bertengger dari tempat satu ke tempat lain. Tidak jarang burung-burung ini jatuh karena bobotnya terlalu berat, terpaksa diambil oleh warga. Ada yang dipelihara, tapi kalau ada yang pingsan langsung kasihan dipotong dan dijadikan daging santapan. Banyak kali pada malam hari, kaum wanita, ibu-ibu, anak-anak menganyam daun pandan untuk keperluan tempat tidur, yaitu tikar. Terlihat anak-anak juga nenek-nenek dengan setia menganyam daun pandan yang diambil oleh para lelaki pada siang hari di tengah hutan. Pandan yang berduri tidak menjadi halangan untuk dibawa ke rumah, diolah. Tanaman ubi kayu kami tumbuh dengan subur, dan kami juga memelihara ayam. Namun ada rintangan, ada gangguan di malam hari. Kadang datang ular sawah yang sangat mengejutkan ayam-ayam yang bertengger di pohon di malam hari. Kadang ular itu muncul di malam hari, menyala-nyala, membuat ketakutan. Kadang warga mendapatkannya di siang hari, di lahan hutan. Kita bisa lihat kulitnya begitu seram kelihatan dan menakutkan. Ini ular yang sedang melilit mangsanya, kadang-kadang ayam, kadang-kadang babi hutan yang ditangkapnya di hutan. Kalau ular sudah memangsa babi hutan, seperti inilah perutnya. Kami menanam padi ladang dan begitu suburnya, namun ada halangan. Babi-babi hutan sering mengganggu tanaman padi kami. Ini anak babi, ya kemerahan. Kadang babi itu muncul di siang hari. Kalau di siang hari dengan mudahnya kita dapat mengusirnya, sehingga dia tidak merusak tanaman padi. Tapi kalau di malam hari, tidak seorang pun mengetahui kedatangannya ketika gerombolan babi-babi ini merusak tanaman padi para warga. Walaupun demikian, masih tetap ada sisa-sisa padi yang bisa dipanen dan dipakai beras untuk keperluan masak di dapur untuk keluarga.
Maka dari itu kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kami selalu datang menghadap Dia di gereja yang kudus. Demikianlah kurang lebih saya laporkan berdirinya Jemaat Baitani Sekarsari Balinggi, yaitu pada tahun 1971. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berpisah, Tuhan memberkati.